Hindari buang-buang uang di grand opening. Kita fokus saja pada marketing yang tepat. Nah, kali ini kita akan bahas supaya grand opening Anda nanti nggak gagal lagi ya, karena banyak pemborosan di grand opening selama ini. Apa itu? Ini menurut berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama ini ya di bisnis-bisnis yang lain. Yang pertama tuh dekorasinya terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan target marketnya dan tidak sesuai sama bisnis kita. Dekorasi boleh, tapi jangan berlebihan dan harus sesuai dengan target marketnya. Kemudian acara hiburan yang tidak relevan. Jadi akhirnya tuh orang fokusnya ke acara hiburannya, bukan grand opening bisnis kita itu. Lalu kemudian cindera mata yang tidak berguna atau mudah rusak. Nah, kita sudah keluar uang beli cindera mata yang dibawa orang pulang, ya harapannya orang akan ingat bisnis kita terus, tapi itu mudah rusak. Ya sama aja, buang-buang uang juga akhirnya. Kemudian menu dan jumlah makanan yang berlebihan. Kita nggak apa-apa ngasih makan, ngasih jamuan untuk orang yang hadir di grand opening. Tapi menu sama jumlah makanannya harus tepat, jangan terlalu berlebihan. Karena ini kita sedang acara grand opening, bukan hajatan. Lalu kemudian pemborosan berikutnya tuh strategi promosinya tidak terukur, jadi sesuai dengan selera owner saja. Ya nggak apa-apa, sesuai selera owner nggak apa-apa. Cuma ketika nanti tidak berhasil dan grand openingnya tidak sesuai harapan, ya jangan nyalahin orang lain, karena itu semua dilakukan sesuai dengan seleranya owner, bukan atas dasar perhitungan dan pertimbangan marketing. Sebaiknya grand opening itu kita harus mempertimbangkan semuanya secara dampak jangka pendek, dampak jangka panjangnya apa. Jadi itu semua nanti akan membantu kita dalam masa grand opening bisnis kita. Ingat, bisnis itu logis. Lalu ada juga salah kaprah di bisnis-bisnis yang melakukan grand opening. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tuh terlalu fokus pada hiburannya. Jadi di acara grand opening tuh orang ngundang sebanyak-banyaknya orang, buat acara seheboh-hebohnya. Dia pikir itu grand opening, padahal itu hiburan. Kalau seperti itu, yang namanya grand opening itu kita harus fokus ke bisnis kita. Kalau fokusnya terlalu banyak ke hiburan, orang nanti fokusnya tuh nggak ke bisnis kita, bukan ke target market potensial utamanya bisnis kita. Hiburan boleh, tapi jangan berlebihan. Kita fokus, kita sedang bisnis. Jadi pertunjukan musik, door prize, games itu secukupnya. Kita harus ke inti acara grand openingnya. Lalu kemudian kesalahan yang kedua, salah kaprahnya itu diskon yang terlalu besar. Nah, orang berpikir, wah kasih diskon yang gila aja. Loh nggak apa-apa, orang pasti nanti datang. Tapi jangka panjangnya gimana? Bisa jadi nanti rusak persepsi target market potensialnya, karena mereka sudah menganggap kita itu harganya murah. Oh, mereka terbiasa dapat harga murah kok. Tiba-tiba nanti ketika sudah selesai promonya jadi mahal lagi ya. Mereka nggak akan mau beli karena kita sudah biasakan sejak saat grand opening. Kasih diskon itu sewajarnya aja, jangan terlalu besar. Lalu kemudian lupa membangun relasi. Nah, ini tuh biasanya owner bisnis itu lupa bangun relasinya. Terlalu fokus pada acara teknis grand openingnya. Padahal grand opening itu adalah salah satu cara cepat untuk membangun database, mau menarik perhatian market di awal. Orang yang namanya buka bisnis baru tuh pasti dapat perhatian banyak orang. Nah, kita harus manfaatin itu, jangan terjebak di teknis acara grand openingnya. Kita harus bangun relasinya juga. Kemudian tidak ada follow up marketing. Nah, tidak ada follow up marketing itu biasanya, coba ingat-ingat, berapa banyak bisnis ketika setelah melakukan grand opening kita dapat follow up dari mereka? Nggak ada kan? Kita datang ke sana ya cuma untuk menikmati acaranya aja, untuk hiburan aja. Jarang banget yang kontak kita lagi. Padahal ketika kontak itu hubungan baru itu terbangun, dan orang itu akan selalu ingat sama bisnis kita. Ngomongnya apa aja kalau menghubungi lagi? Yang pertama tuh pasti ucapan terima kasih. Kita terima kasih sudah datang di acara opening kita, bla 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 macam-macam lah. Yang penting tuh orang inget, oh ini yang kemarin. Jadi gitu,
kita membiasakan pikiran orang itu untuk ingat sama bisnis kita terus. Kemudian naik level lagi, kita kasih membership loyalitas. Terima kasih sudah datang di acara kita kemarin. Nah, ini sebagai bentuk penghargaan kami tawarkan membership loyalitas untuk bisnis kita. Nah, nanti kalau belanja sekian, ketika reguler itu harus bayar sekian untuk membershipnya. Nah, untuk ibu atau bapak kita kasih free ya, kayak gitu. Kemudian undangan event marketing yang lainnya, nanti misalkan selang 1 bulan 2 bulan kita undang lagi, ibu terima kasih kemarin sudah hadir di acara opening kita. Nah, ini kita kebetulan ada event marketing yang baru nih, ada program promo baru, ini khusus kita undang yang sudah hadir di openingnya kemarin, macam-macam lah, bla 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 kayak gitu lah. Nah, dengan seperti itu tuh grand opening kita tuh jadi lebih maksimal nanti kalau kita membangun hubungan seperti itu. Makanya jarang banget yang melakukan ini karena mungkin ya dipikir ribet atau belum kepikiran ya. Kemudian salah kaprah yang berikutnya itu tidak mengukur efektivitas grand openingnya, hanya sekedar rame saja, tidak ada evaluasi kinerja untuk grand openingnya. Nanti ujung-ujungnya ngeluh, kok bisnisnya makin sepi sih, padahal saat grand opening rame. Berapa banyak bisnis yang dulu pada saat grand opening itu rame, tapi setelah 100 hari kerja 3 bulan bisnisnya makin sepi. Berapa banyak, coba cek di sekitarnya. Karena mereka larut dalam euforia grand opening, dipikirnya dengan mengeluarkan budget jor-joran di awal mereka akan selalu ramai terus. Nggak seperti itu. Kalau bisnis mudah, semua orang bangun bisnisnya. Ingat lagi, bisnis itu logis. Terus kemudian kita ke sarannya. Ini saran dari saya ya. Belum tentu benar, tapi bisa dicoba. Yang pertama, target grand opening harus sesuai dengan budget. Maksudnya gimana? Terserah targetnya mau apa, mau brand awareness berarti banyak dikenal orang aja dulu, targetnya hanya itu aja, nggak apa-apa deh, nggak ada orang beli, saya sudah siap kok dengan budgetnya, yang penting orang banyak tahu dulu, karena produk saya orang nggak mungkin untuk langsung beli langsung gitu, nggak. Misalnya rumah kitan gitu, orang kan nggak mungkin wah tertarik bagus nih anak saya kitan kan, padahal usianya belum belum siap untuk kitan gitu loh, anaknya belum siap. Nah, itu berarti targetnya brand awareness gak apa-apa. Nah, tapi kalau targetnya dapat calon pelanggan baru berarti kita targetnya beda lagi. Oh, kita treat acaranya itu, acara grand opening itu untuk nyari pelanggan baru, calon pelanggan baru. Jadi gimana orang nyobain dulu, icip-icip, coba yang paket tester dulu misalnya seperti itu. Kan kita mau cari pelanggan baru, bukan bukan langsung ke penjualan langsung. Beda lagi kalau ceritanya penjualan langsung. Ini biasanya untuk produk-produk retail ya. Jadi ketika grand opening kasih harga yang murah tapi nggak terlalu murah supaya pada saat grand opening itu orang juga langsung beli. Nah, tergantung targetnya seperti apa nanti grand openingnya. Jadi nggak hanya sekedar rame kita campur adukkan jadi satu, rame ya banyak yang beli ya dapat calon pelanggan baru, agak susah treatmentnya kalau jadi satu, kita nggak akan fokus. Nah, fokusnya yang mana? Kalau penjualan langsung ya berarti nanti kita fokus buat acara grand openingnya untuk penjualan langsungnya. Nah, kemudian yang kedua, saran yang kedua, kriteria orang yang hadir seperti apa. Kita harus buat buyer persona, target market, potensial produk kita, supaya kita tahu orang seperti apa yang cocok sama produk kita. Mungkin banyak orang yang punya uang ya, tapi nggak semuanya itu mau mengeluarkan uangnya untuk beli produk kita karena dia tidak merasa butuh. Jadi kita harus sesuaikan acara grand openingnya sama program promosi yang ada di dalamnya dengan minat sama kebutuhan orang yang hadir di sana. Lalu kemudian strategi promosi yang efektif dan sesuai budget. Nah, ini terserah mau pakai promosi yang lewat mana, lewat media sosial, email marketing, undangan offline, atau paid promote influencernya. Nah, banyak grand opening itu biasanya langsung ke paid promote influencernya. Padahal media sosial itu bisa kita garap, email marketing bisa kita garap kalau memang marketnya sesuai. Tapi kalau nggak sesuai bisa pakai undangan offline juga bisa kalau memang targetnya bisnis lokal. Jadi nggak melulu soal paid promote ke influencer, jangan sampai nyalain lagi influencernya lagi. Karena yang salah bukan influencernya, influencernya sesuai dengan job desk-nya, dia nge-share bisnis kita di akunnya dia. Tapi kitanya yang tidak mempersiapkan strategi grand openingnya dengan tepat. Nah, kita harus sesuaikan strategi promosi kita dengan bagaimana program promosi kita. Nanti kita sesuaikan sama channel promosi yang akan kita pakai.
Kemudian acaranya harus memorable, harus diingat kuat di calon target market yang datang atau yang menyaksikan grand opening kita. Jadi orang tuh bisa ingat terus nanti dengan acara yang kita buat grand opening kita. Berarti dia akan ingat bisnis kita terus. Nah, ini konsepnya harus unik, berbeda sama kompetitor bisnis kita lainnya. Nah, nanti kita bahas di program ya. Kita bahas di programnya kira-kira grand openingnya seperti apa sih. Kemudian tim event. Nah, yang namanya grand opening itu nggak bisa satu orang, tetap harus pakai tim. Nah, owner itu sebenarnya tugasnya adalah memberikan sambutan. Oke, cukup sampai di situ sambil mengawasi jalannya event grand opening, mengawasi efektivitasnya maksudnya, bukan mengawasi teknis acaranya. Karena itu ada tugas tim operasional yang lain nanti, ada di tim operasional grand openingnya. Itu tugasnya itu. Kalau owner tugasnya mengawasi efektivitasnya acara itu. Kalau ada yang nggak efektif, langsung kita revisi pada saat di acara itu. Nah, ada lagi satu nih, tim basa-basi marketing. Tugasnya adalah ngobrol sama calon customer kita, calon pelanggan kita pada saat grand opening dan membawanya, mengarahkan orang tersebut untuk ke pembelian atau ke aktivitas yang lebih mendalam dengan bisnis kita kalau nggak langsung ke pembelian. Tapi harus ada tim ini, minimal ada tim ini, tim untuk basa-basi ini. Jadi ketika acara grand opening berlangsung, biasanya ada acara ramah tamah. Nah, di acara ramah tamah itulah tim-tim kita, tim basa-basi ini terjun ke orang-orang yang hadir di situ, ngobrolin, oh seperti apa, kebutuhannya apa. Nanti dia akan ngarahin. Ini seperti tim marketing, tapi nggak hard selling karena ini sifatnya obrolan, membangun hubungan. Lalu kemudian kita harus ingat lagi bahwa bisnis itu logis. Jadi grand opening itu bukan hanya tentang merayakan pembukaan bisnis baru, tapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan calon pelanggan potensial baru. Jadi bukan ke semua orang. Nah, yang kebetulan Bapak Ibu butuh bantuan untuk membuat program grand opening atau reopening bisnisnya, kalau memang bisnisnya lagi sepi, kita reopening lagi dengan strategi program yang tepat. Bisa kontak saya di 085 649 768 468. Terima kasih, semoga bermanfaat.